Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip yang Om Bro kemas dengan cara yang unik ya, dengan berlatarkan pemandangan. Meskipun topik kita cucak hijau, tetapi untuk memberikan suasana yang berbeda. Kalau gambar burung terus itu kan bosan ya. Jadi Om Bro memberikan sesuatu yang berbeda agar Anda tetap bersemangat dan tetap santai sambil ngopi. Jangan lupa di subscribe ya. Untuk requestnya dari Sobat Jamtrok Mania atau cucak hijau lover, yaitu tentang cucak hijau yang sering sekali berpindah-pindah tangkringan saat lomba, itu penyebabnya apa? Tolong diuraikan ya Om Bro. Sekian, terima kasih. Request ini dari sobat kita yang ada di daerah Jember sana ya, daerah luar kota. Intinya cucak hijau saat dilombakan itu tidak pernah nagen, atau dia selalu loncat-loncat atau berpindah-pindah ke tangkringan, yang membuat cucak hijau itu hanya bernominasi saja dan jarang atau susah untuk dikonserkan ke nomor kecil. Itu karena cucak hijaunya itu sangat agresif. Jadi pada lomba itu ya, pada lomba cucak hijau khususnya itu, kalau burung lebih agresif, naik turun, dan itu terlihat mencolok oleh juri, maka burung itu pun akan kalah dengan burung yang nagen atau hanya berdiri satu titik atau hanya nangkring satu titik. Jadi begini untuk sobat-sobatku semua, untuk mengatasi atau memberikan penjelasan tentang penyebab cucak hijau, kenapa kok kalau lomba kok usil ya, naik turun seperti ini. Itu ada beberapa penyebab, dan mungkin sobat semua lalai untuk mencari solusi atau terbiasa dengan itu ya, itu aja gitu. Tetapi pada kenyataannya cucak hijau itu tidak bisa maksimal. Jadi seperti ini. Penyebab yang pertama saat dilombakan, apabila burung itu tidak bisa nagen atau sering naik turun dan naik turun terus, itu dikarenakan satu, pangkringan ya. Pangkringan yang Anda berikan itu tidak nyaman untuk cengkeraman kaki cucak hijau. Jadi untuk pemilihan cengkeraman atau pemilihan tangkringan itu usahakan yang tepat pada kaki cucak hijau. Karena kaki cucak hijau itu kan kecil ya, meski burungnya besar tapi kakinya kecil. Nah, kaki kecil itu bisa Anda berikan tangkringan yang pas. Untuk tangkringan yang pas pada cucak hijau adalah tangkringan itu sebesar batang rokok filter gitu ya. Jadi misalkan Anda perokok ya, Anda pahamlah segitulah ukurannya. Kalau Anda tidak merokok, Anda mungkin bisa bertanya teman Anda atau membeli satu batang rokok, dan itu bisa Anda jadikan sebagai patokan ukuran yang tepat untuk memilih tangkringan cucak hijau. Itu faktor yang pertama. Terus yang kedua faktor buah. Nah, faktor buah ini biasanya terjadi pada pisang. Nah, pisang yang Anda berikan itu mungkin terlalu masak, atau Anda sering sekali memberikan buah yang masih atau sudah terlalu masak. Jadi buah yang terlalu masak itu akan sedikit lengket di paruh pada cucak hijau, dan nantinya cucak hijau itu akan menggosok-gosokkan sisa pakan itu pada tangkringan. Nah, pada sisa makanan yang tergosok pada tangkringan itu akan menyebabkan kelengketan. Jadi saat lomba cucak hijau itu kayak merasa gerah. Gerah itu karena dia merasa atau merasakan tangkringan itu begitu lengket, jadi dia enggan bertengger di situ. Dia memilih mungkin di bawah yang tidak begitu lengket. Kalau di bawah lengket, dia akan loncat lagi ke atas karena tidak terlalu lengket dan yang lainnya. Jadi sebisa mungkin saat akan lomba ataupun harian, usahakan memberi pakan khususnya buah pisang ya, itu jangan yang terlalu masak. Misalkan terlalu masak, silahkan direbus dahulu.
Itu adalah cara efektif. Dan untuk selanjutnya, sebelum burung dilombakan, alangkah lebih baiknya atau sebulan 1 kali tangkringan itu Anda cuci atau Anda bersihkan. Jadi saat burung Anda mandikan di umbaran atau di karamba, silahkan sangkar itu dibersihkan. Tidak lupa tangkringan itu Anda lepas dan tangkringan itu Anda cuci, Anda sikat agar tidak lengket lagi. Itu solusinya ya, yang kedua. Terus penyebab yang ketiga ya, penyebab yang ketiga pada cucai ijo yang masih loncat-loncat sak lomba adalah cucai ijo itu birahi tinggi, emosi sedikit. Ya, beda ya dengan emosi tinggi birahi sedikit. Tapi ini terbalik ya, terbalik yang artinya itu emosinya sedikit tapi birahinya terlalu tinggi. Jadi apabila burung terlalu birahi, dia itu kalau lomba akan ngejar atau dia gelisah. Jadi saat dilombakan dia cenderung lebih agresif untuk menyerang, atau dia agresif dengan lawan-lawan yang ada di belakang ataupun yang ada di depan maupun yang ada di samping. Jadi burung itu pengennya ngejar, ya dia ngejar lawan itu sendiri. Karena burung cucai ijo itu kalau lomba dia itu memilih lawan, ya memilih lawan dan cenderung melawan burung yang ada di depannya. Jarang sekali cucai ijo itu melawan burung yang ada di sampingnya, tetapi dia lebih cenderung melawan burung yang ada di depan atau ada di belakangnya. Misalkan dia suka burung yang ada di belakang, dia akan berbalik, dia akan menghadap ke belakang untuk melawan yang ada di belakangnya. Beda kalau dia suka yang ada di depannya. Nah, di depannya itu dia akan berbalik untuk menyerang atau melawan yang ada di depannya. Misalkan lawan itu tepat dan memang disukai oleh cucai ijo itu, maka cucai ijo itu akan tampil ekstrim atau dia akan satu tangkringan. Dan semisal lawan itu terlalu berat atau susah untuk ditembak atau susah untuk dikalahkan, kadang cucai ijo itu lebih agresif naik turun karena dia mencari posisi atau memancing agar lawannya itu mau mengikuti gerak yang ada pada cucai ijo kita. Jadi solusinya ya, solusinya untuk mengatasi itu silahkan distabilkan emosi dan birahinya. Jadi kalau birahi sudah stabil, emosinya stabil, cucai ijo itu akan mapan. Meskipun lawan yang cucai ijo itu hadapi lebih berat, dia konsisten akan di satu tangkringan dengan mengeluarkan suara-suara atau isian-isian yang nantinya akan membuat lawan itu lebih merespon atau lebih, artinya itu lawan itu lebih ingin benar-benar bertarung dengan burung milik kita. Jadi sebelum lomba dimulai, solusinya sebelum lomba dimulai silahkan diablak cucai ijo Anda, distabilkan dari emosi dan birahinya agar saat digantangkan nanti emosi dan birahinya stabil sehingga tidak loncat-loncat lagi atau loncat-loncat terus. Dan untuk faktor selanjutnya, faktor yang terakhir yang ketiga adalah kondisi kandang yang tidak bagus atau kondisi kandang yang sangat-sangat tidak mendukung kebersihan. Nah, jadi apabila sangkar terutama di lantai ya, karpetnya itu sebelum lomba sebaiknya memang dibersihkan ya, dibersihkan dari sisa-sisa kotoran yang dimana kotoran itu nantinya juga akan membuat gerah pada cucai ijo. Jadi dibersihkan ya, kotorannya dibersihkan, disemprot atau dipel sebentar sajalah. Intinya karpet yang Anda berikan itu benar-benar steril atau benar-benar tidak menimbulkan bau atau merangsang cucai ijo itu menjadi tidak betah. Jadi misalkan lantai itu kok terlalu kotor, juga terlalu banyak belepotan sisa-sisa pakan, mungkin cucai ijo tidak merasa nyaman. Jadi yang terbaik sebelum lomba dimulai ya memang harus dibersihkan ya, bersihkan agar lantai sangkar itu benar-benar terasa bersih dan nyaman untuk cucai ijo. Dan jangan lupa agar burung stabil dengan kondisi yang baik,
silahkan karpetnya sebelum dinaikkan dibasahi sedikit dengan semprotan. Gunanya apa? Gunanya agar sejuk. Dan sebagai tambahan, untuk meminimalisir gerak-gerik atau tingkah cucak hijau naik turun, silahkan dibasahi dangkringan sebelum dilombakan. Nah, hanya itu infonya, semoga bermanfaat. Salam.